hanya karena mencurigai menantu perempuan memiliki hubungan yang tidak pantas dengan orang lain. Ibu mertua bahkan dengan kejam memasukkan menantu perempuan ke dalam kandang babi, dibuang tanpa belas kasihan ke dalam sungai. Sementara suami di samping adalah seorang laki-laki yang terlalu bergantung pada ibunya, bahkan tidak berani mengeluarkan suara, hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat istri perlahan tenggelam ke dasar sungai. Saat kandang babi tenggelam, suami secara naluriah melangkah maju setengah langkah. Namun, dia langsung ditegur dengan tatapan tajam oleh ibu mertua. Ketakutan, dia segera mundur kembali, menundukkan kepala dan gelisah menggaruk-garuk jari. Ibu mertua berdiri di tepi sungai dengan tangan di pinggang. Dengan marah dia berteriak, menantu perempuan ini merusak moral. Mati pun sudah sepantasnya. Setelah cukup memarahi, dia menarik anaknya pulang. Sepanjang jalan dia terus mengingatkan, ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Saat menantu perempuan pulang ke rumah orang tuanya melalui jalur air, tidak sengaja jatuh ke dalam sungai dan tenggelam. Namun, mereka tidak tahu bahwa kandang babi di dalam air menabrak sebuah karang tersembunyi. Tali kandang perlahan-lahan robek. Menantu perempuan saat itu sudah pingsan karena air. Namun, terhempas oleh arus air. Dia bahkan berhasil keluar dari celah tersebut. Dia mengandalkan sisa tenaga terakhirnya, menggenggam sepotong kayu yang mengapung, terombang-ambing mengikuti arus sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, Lao Shogong di dermaga hilir menyelamatkannya ke darat. Lao Shogong dan istrinya tidak memiliki anak. Melihat wanita itu dalam keadaan menyedihkan, maka mereka membiarkannya tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Setelah wanita itu sadar, dia tidak berani menceritakan nasib tragisnya, hanya menyebutnya sebagai kecelakaan. Beruntung selamat, kini berada di tempat asing, tanpa rumah. Pasangan tua itu berhati baik, membuatnya merasa nyaman untuk tinggal. Mereka bahkan memberinya nama samaran, dipanggil Alian. Setelah Alian pulih, dia secara sukarela membantu pasangan tua itu bekerja, mencuci dan memasak, mengemudikan perahu. Semua itu tidak menjadi masalah baginya. Banyak pejalan kaki yang lewat di dermaga. Sering ada orang yang membawa keranjang untuk berjualan kecil-kecilan. Alian melihat seseorang menjual benang dan kain, maka dia teringat akan dirinya sendiri. Dulu di rumah, dia paling mahir menjahit sepatu kepala harimau dan kantong. Dia meminta sedikit perak pecahan kepada Lao Shogong, membeli sedikit benang dan kain. Malam harinya, dia mulai bekerja di bawah lampu. Tak disangka, barang yang dia jahit memiliki jahitan yang rapat. Polanya cerah dan mencolok. Para pedagang yang lewat sangat menyukainya. Mereka semua mengeluarkan uang untuk membeli. Perlahan-lahan, nama Alian mulai terkenal. Wanita-wanita dari desa sekitar datang untuk belajar menjahit padanya. Dia pun membuka sebuah kios kecil di tepi pelabuhan, khusus menjual barang-barang yang dia jahit sendiri. Kehidupannya pun perlahan-lahan membaik. Selain itu, tentang keluarga mertuanya yang dulu. Sejak dia meninggal, ibu mertuanya selalu merasa rumahnya sepi. Dia pun mendesak anaknya untuk menikahi seorang istri lagi. Namun, anak ini adalah seorang laki-laki yang terlalu bergantung pada ibunya. Segala sesuatu selalu dia dengarkan dari ibunya. Orang lain memperkenalkan beberapa gadis, bukan karena ibu mertuanya menganggap keluarga mereka miskin, ya karena dia merasa gadis-gadis itu tidak cukup rajin. Setelah memilih-milih, tidak ada yang berhasil. Musim dingin tahun ini, di desa datang seorang pedagang keliling, membawa barang dan berjalan menyusuri jalan. Ketika pedagang itu melewati depan rumah ibu mertuanya, dia dipanggil untuk membeli jarum dan benang. Ibu mertuanya memeriksa daftar barang pedagang itu saat itu, melihat sebuah dompet yang dihias dengan bunga teratai. Pekerjaannya sangat halus. Semakin dilihat semakin suka. Lalu bertanya kepada pedagang keliling dari mana dompet ini didapat. Pedagang keliling menjawab bahwa itu dari Pelabuhan Hulu. Dijahit oleh seorang wanita bernama Alian. Karya jahitannya cukup terkenal di daerah ini. Banyak orang berebut untuk membelinya. Ibu mertua mendengar hal itu, hatinya bergetar, merasa bahwa Alian memiliki keterampilan yang luar biasa. Jika bisa membawanya sebagai menantu, bisa bekerja sekaligus menghasilkan uang, jauh lebih baik daripada menantu sebelumnya. Dia segera bertanya kepada pedagang keliling tentang usia dan penampilan Alian. Ketika pedagang keliling mulai mendeskripsikannya, ibu mertua semakin merasa ada yang tidak beres. Usia dan bentuk tubuh Alian ini ternyata mirip dengan menantunya yang sudah meninggal. Namun dia merasa ini tidak mungkin. Menantunya jelas-jelas telah dia tenggelamkan ke dalam sungai. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ibu mertua semakin memikirkan dan tidak bisa melepaskannya. Keesokan paginya, dia mendesak putranya untuk menemaninya pergi ke Pelabuhan Hulu. Ketika ibu dan anak itu tiba di pelabuhan, mereka kebetulan melihat Alian sedang menjual dompet di depan kios kecil. Ibu mertua melihat dari jauh. Hampir saja dia terjatuh ketakutan ke tanah. Itu kan mantan menantunya. Dia menarik anaknya bersembunyi di belakang pohon. Dia berkata dengan gemetar, bagaimana dia masih hidup? Apa mungkin itu arwah yang datang menuntut balas? Anaknya juga terkejut dan terdiam. Ingin lari tetapi ditahan erat oleh ibunya. Ibu mertua menenangkan dirinya. Dalam hati dia berpikir, toh tidak ada yang tahu bahwa dia yang menjatuhkannya ke sungai. Jika dia berani mengaku, katakan saja bahwa dia tidak setia pada suaminya. Dia sendiri yang pergi. Sekarang masih berani kembali. Maka, dia memberanikan diri untuk maju. Sambil menunjuk Alian, dia memarahi.
Kau wanita yang merusak reputasi keluarga. Dulu dia yang pergi. Sekarang masih berani berjualan di sini. Cepat ikut aku pulang. Alian melihat mantan ibu mertuanya dan suaminya. Dalam hati dia marah dan benci. Tapi dia tidak panik. Dia meletakkan pekerjaannya. Dia berkata dengan dingin, "Saya tidak mengenalmu. Kamu salah orang." Ibu mertua menjadi panik. Dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, dia dihentikan oleh wanita yang sedang belajar menjahit di sampingnya. Para wanita tahu bahwa Alian adalah gadis baik. Mereka semua membela Alian. "Bagaimana bisa kamu seperti ini? Gadis Alian baik hati mengajarkan kami menjahit. Kamu berhak apa untuk memarahinya?" Lao Shogong berani datang setelah mendengar keributan. Tiba-tiba dia berkata di depan Alian, "Aku menyelamatkan Alian. Saya paling tahu tentang urusannya. Dia tidak pernah menikah. Jangan bicara sembarangan di sini." Ibu mertua melihat semua orang mendukung Alian. Dia panik dan melompat-lompat. Dia berteriak keras, "Aku tidak berbicara sembarangan. Dia adalah menantu perempuanku. Aku melihatnya jatuh ke dalam sungai dengan mataku sendiri." Setelah kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar terkejut. Alian mengambil kesempatan untuk menghapus air matanya. Dia berkata kepada semua orang, "Para warga desa, sebenarnya aku tidak ingin membahas hal-hal di masa lalu. Tapi dia memaksaku untuk tidak bisa berbuat lain. Aku menikah ke keluarganya pada tahun itu. Dengan sepenuh hati melayaninya. Namun dia hanya berdasarkan pada satu kecurigaan yang tidak berdasar. Dia langsung mengurungku dalam kandang babi. Tenggelam ke dalam sungai. Suamiku hanya melihat di samping. Namun dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika bukan karena Tuhan yang melihat, yang membuatku diselamatkan oleh Lao Shogong, aku sudah menjadi arwah yang teraniaya di sungai." Setelah mendengar itu, orang-orang semua sangat marah. Mereka semua menuduh ibu mertua kejam dan tanpa belas kasihan. Laki-laki yang terlalu bergantung pada ibunya itu berdiri di samping. Dihujani makian oleh orang-orang hingga tidak bisa mengangkat kepala. Ingin bersembunyi tetapi ditahan oleh seseorang. Seseorang berlari untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Pejabat daerah segera datang dengan para pengawalnya. Setelah pejabat daerah menanyakan kronologi kejadian, dia juga mencari Lao Shogong dan beberapa saksi untuk menanyakan situasi. Kebenaran segera terungkap. Ibu mertua melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia ketakutan hingga jatuh tidak berdaya di tanah. Dia menangis memohon kepada pejabat daerah untuk mengampuni. Pejabat daerah dengan marah menegurnya. "Hanya berdasarkan kecurigaan saja sudah mengabaikan nyawa orang. Hatimu begitu jahat." Anakku sebagai suami, melihat istrinya mengalami musibah seperti ini. Namun hanya diam saja. Sangat pengecut. Pejabat daerah segera menjatuhkan hukuman. Ibu mertua dihukum cambuk 40 kali. Dipenjara selama 3 tahun. Dan dinyatakan bahwa suami itu tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Harus mengganti kerugian Alian. Dan meminta maaf kepada Alian di depan umum. Setelah putusan dijatuhkan, semua orang bertepuk tangan dengan senang hati. Setelah suami itu meminta maaf, ia pulang ke desa dengan lesu bersama ibunya. Penduduk desa memandang rendah mereka. Melihat mereka, orang-orang langsung berbisik dan menunjuk. Selama ibunya di penjara, tidak ada yang mengurus pekerjaan rumah. Ladang juga dibiarkan terbengkalai. Hidup semakin sulit. Setelah ibunya keluar dari penjara, punggungnya juga membungkuk. Badannya juga melengkung. Tidak berani lagi bersikap angkuh seperti dulu. Suami itu sampai berusia lebih dari 30 tahun. Tidak ada yang mau menikah dengannya. Ia hanya bisa hidup sendirian. Sementara Alian mengembalikan nama aslinya. Dan diakui oleh orang tua dan muda sebagai anak angkat. Usaha bordirnya semakin berkembang. Ia juga membuka sebuah bengkel bordir. Mengajarkan wanita desa cara membordir. Membantu banyak keluarga memperbaiki kehidupan mereka. Kemudian, ada seorang pedagang keliling yang jujur dan baik hati yang menyukainya. Datang untuk melamar. Alian melihat bahwa pedagang itu orang yang setia dan jujur. Sangat berbakti kepada pasangan tua itu. Maka ia setuju dengan lamaran itu. Hari pernikahan. Dermaga dihias meriah. Penduduk desa yang datang saling mengucapkan selamat. Alian mengenakan gaun pengantin merah. Bersama pedagang keliling memberikan teh kepada pasangan tua. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Setelah cerita ini menyebar, orang-orang merasa terharu. Sebagai manusia, kita tidak boleh menyakiti orang lain hanya berdasarkan kecurigaan. Apalagi tidak boleh kejam dan tanpa belas kasihan. Seorang suami tidak boleh selalu mendengarkan ibunya. Harus bisa membedakan yang benar dan yang salah. Melindungi istrinya dengan baik. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Orang yang berbuat jahat pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Dan orang yang baik akan selalu mendapatkan imbalan yang indah.